saya ini ya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Nah, selanjutnya kita next aja. Oke. Semoga berhasil ya. Biasanya nanti akan ada pengiriman lagi. Jadi dokumen yang tadi kita download itu kita harus dikirim lagi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi langsung disetujui nih guys nih. Nah, info pajak Anda telah diterima. Oke. Nah, ternyata sudah disetujui, langsung disetujui ya. Diklaim. Oke, diklaim. Ternyata sudah benar ya. Tuh, jadi biasanya ada sedikit masalah juga, jadi ditinjau ataupun bagaimana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang langsung disetujui. Nah, jadi berhubung di video sebelumnya saya bahas bagaimana sih cara menambahkan informasi pajak ataupun informasi di Google AdSense menggunakan KTP kalian. Jadi kalau misalnya kalian sudah simak, tinggal lanjut ke selanjutnya, yaitu di bagian tahap selanjutnya gitu ya. Jadi ya agak sedikit ribet juga gitu ya untuk di bagian AdSense ini, tapi ya kalian harus satu persatu kalian harus diselesaikan, karena kalau misalkan nggak diselesaikan satu, otomatis akun kalian ataupun pendapatan kalian juga akan dipending juga gitu ya. Nah, sekarang ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian masalah AdSense juga, di bagian informasi ataupun alamat pembayaran di Google AdSense, dan juga kita harus mengisi di bagian informasi pajaknya gitu ya. Oke, jadi kita langsung let's go aja. Untuk di bagian AdSense-nya kan udah kita selesai ya, menambahkan situsnya. Di bagian sini kita langsung menambahkan, kita coba nomor 3 dulu apa. Karena adanya perang di Ukraina, kami akan menjadi monetisasi konten yang mengeksploitasi, menyepelekan, atau membenarkan perang tersebut. Oke, agak sedikit berpengaruh juga ya. Nah, di sini kita langsung klik di bagian info pajak. Oke. Nah, di bagian sini ya guys ya. Oke. Nah, di sini berhubung sebelumnya sih saya sudah juga sih. Kita tambahkan aja. Kita tambahkan info pajak. Oke, kita kirim formulir baru ya. Jadi di sini saya akan kita langsung masuk ke akun kalian. Oke, nah next ya, di bagian sininya kan AdSense. Nah, di bagian sini kalian tinggal pilih aja di bagian sininya apa jenis akun ini. Kita klik di bagian perorangan aja ya. Kita klik berikutnya. Di sini apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Berhubung saya tinggal di Indonesia, jadi bilang tidak. Oke. Kita next berikutnya. Di sini kita pilih di bagian formulir ini paling digunakan oleh identitas bisnis atau individu. Berarti kita pilih W8BEN. Kita klik. Kita mulai formulir W8BEN gitu ya. Oke. Semoga berhasil nih guys. Jadi untuk di bagian info di bagian pajak ini kalian harus sesuaikan. Yang pertama, kalau punya NPWP kalian tinggal siapkan. Kalau nggak punya kalian cukup menggunakan KTP aja gitu ya. Oke, nih kita langsung ke bagian mulai formulirnya. Di sini nah, di bagian sini ya. Ini formulir W8BEN. Nah, di sini kan sudah sesuai ya nama individu yang merupakan pemilik manfaat. Di sini untuk di bagian ini kalian opsional ya. Di sini karena sudah selesai di sini. Ini untuk negara, pilih negara. Oke, jangan cari Bandung ataupun Jakarta di sini ya. Kalian kok ternyata Bandung ataupun Garut gak ada di sini, jadi pilihnya Indonesia aja.
Oke, nah Indonesia. Terus selanjutnya di bagian TIN asing. Nah, di bagian sini kalau misalkan kalian punya NPWP, kalian masukkan aja NPWP. Tapi kalau misalkan nggak punya, kalian masukkan aja NIK KTP kalian. Oke? Di bagian sini, berhubung saya ini punya NPWP, jadi kalian masukkan aja NPWP-nya ya di sini. Oke, 2249. Oke. 97 97 97 4 05. Oke. Nah, di sini ini saya menggunakan NPWP ya. Kita klik di bagian berikutnya. Di sini untuk di bagian ini kalian opsional aja, kalian kosongkan aja gitu ya. Oke, nah di sini oke, kita pilih aja di bagian sini ya. Nah, di sini untuk alamat, ini untuk negara, wilayah, domisili udah sesuai Indonesia. Alamat kalian tinggal masukkan aja seperti halnya tadi. Di sini kota Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Kita selesai. Kita klik di bagian berikutnya. Oke. Nah, jadi di sini nih ada perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan NIK KTP, jadi kalian pilih di bagian tidak. Saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pungut pajak kalau misalkan kalian menggunakan NIK. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan NPWP, kalian pilih di bagian sini nih ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan kalian nggak punya NPWP, kalian pilihnya di bagian sini. Tidak, saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potong ataupun pungut pajak. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan NPWP, kalian pilihnya di bagian nomor 2. Di bagian ya, saya memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif potongan pungut pajak. Oke. Nah, di sini kita ini juga dulu baca-baca dulu ini untuk negara, kita pilih juga negara Indonesia. Oke. Di sini, nah di bagian sini perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan menggunakan NPWP ini ada di bagian royaltinya. Di sini pasal dan ayat. Oke, di sini sudah. Di sini untuk potongan tarifnya kita pilih 10% aja. Oke. Kita langsung next aja gitu ya. Di sini pilih aja untuk potongan pajaknya ini 0% ya. Nah, oke. Nah, kita pilih di bagian royalty TV. Oke. Kita pilih di bagian sini untuk potongan pajak 10%. Oke, selesai. Ini sudah selesai. Kita klik di bagian berikutnya. Jadi seperti itulah perbedaannya ya, menggunakan NIK dan juga NPWP. Oke, selanjutnya kita scroll. Nah, di sini apakah Nurjaman telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google? Apakah dan melakukan pada masa mendatang? Ya. Pilih ya. Oke, kita klik bagian berikutnya. Nah, di sini melalui surat ataupun melalui ini ya, direkomendasikan. Nah, ini suratnya nih ya. Oke. Kita klik di bagian terima dokumen melalui surat secara elektronik aja ya. Kita klik di bagian berikutnya di bawah ancaman pidana. Oke, kita ini aja. Kita langsung klik di bagian sini. Nah, di bagian sini kan di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu, saya menyatakan bahwa informasi dan pernyataan dalam formulir pajak ini tidak berubah serta benar dan lengkap sejak tahun yang dimasukkan hingga sekarang kecuali sebagaimana diuraikan di bawah. Tahun 2020. Oke. Nah, di sini masukkan tahun dari tahun 2020 sampai sekarang. Oke, di sini. Oke, pilih aja ya 2000.
25. Oke, seperti itu aja lah. Ini sebenarnya opsional ya. Saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Agak sedikit kurang juga di bagian sini ya. Untuk di bagian ininya ya. Berhubung opsional sih di bagian sini juga ya, dia udahlah. Terus di bagian ini berhubung di sini kan saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian identitas pajak. Nah, selanjutnya kita next aja. Oke. Semoga berhasil ya. Biasanya nanti akan ada pengiriman lagi. Jadi dokumen yang tadi kita download itu kita harus dikirim lagi gitu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi langsung disetujui nih guys nih. Nah, info pajak Anda telah diterima. Oke. Nah, ternyata sudah disetujui, langsung disetujui ya. Diklaim. Oke, diklaim. Ternyata sudah benar ya. Tuh, jadi biasanya ada sedikit masalah juga. Jadi ditinjau ataupun bagaimana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang langsung disetujui. Nah, jadi seperti itulah cara menambahkan informasi pajak di Google AdSense. Oke, jadi kita sudah selesai nih. Jadi kita tahap selanjutnya aja. Oke, jadi semoga bermanfaat ya di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.